Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'i ikhwanihi wa sallam alaihi wa alihi wa sahbihi sahabatul tabi'in wa sallam syadiri khusus masyhur ana bihim abdullah fidail lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad-din wa hada ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian Yaqutun Nafis. Untuk malam ini kita membahas tentang lanjutan kemarin ya, Kitabus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. As-shalatul muharramatu min haitsul waqtu. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang sholat-sholat yang diharamkan, kan tetapi pengharaman sholat tersebut itu sebab karena waktunya. Karena nanti ada juga sholat-sholat diharamkan bukan karena sebab waktunya, seperti halnya misalkan sholat di tempat yang kita menggosok, atau misalkan sholat pakai baju, tapi bajunya itu hasil menggosok. Nah itu sholatnya haram, kan tapi bukan dari segi waktunya, kan tapi dari segi ya kita memakai fasilitas yang diharamkan seperti itu. Nah untuk as-sholatul muharram min haitsul waqti atau min haitsul waktu ini, itu sholatnya sendiri haram dan sholatnya itu tidak sah dan tidak dianggap. Berbeda dengan yang tadi, kalau misalkan sholat itu diharamkan karena misalkan sebab memakai baju yang mencuri atau memakai sajadah yang menggosok seperti itu. Yang model ini, yang sholat yang ini itu haram akan tapi tetap sah. Sebelum masuk ke pembahasan as-sholatul muharramah atau sholat-sholat yang diharamkan dari segi waktunya, penting untuk kita ketahui bahwasannya sholat itu secara umum dibagi menjadi dua. Sebenarnya taksiman ini ya untuk memudahkan kita mengetahui bahwasannya apa saja sholat-sholat nanti yang diharamkan dari segi waktunya. Mula-mula sholat terbagi menjadi dua, yaitu ada sholat yang 5 waktu atau maktubah seperti biasa itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada juga yang selain itu. Nah selain itu, selain yang 5 itu tadi bisa ada namanya qoda'ul faitah, yaitu sholat-sholat yang misalkan kita tidak sempat sholat isya, terus kemudian dilaksanakan di waktu yang lainnya, itu namanya qoda'ul faitah. Kemudian ada sholat janazah. Tahu bisa kita kategorikan bahwa sholat janazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Terus selanjutnya ada lagi yang namanya sholat sunnah atau sholat nafilah. Nah, sholat nafilah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dia itu sholat sunnah laha sabab, sama ada sholat sunnah yang laisa laha sabab. Nah, kalau yang laha sabab itu sebabnya imma antara tiga kategori. Yang pertama itu adalah sebabnya mutaqaddim atau mutaqaddam. Sebabnya itu mendahului daripada sholatnya. Jadi adanya sebab dulu, baru kemudian dilaksanakan sholat. Nah seperti itu. Ada sebabnya itu yang mukorin. Artinya sebabnya itu berbarengan. Jadi sebabnya itu masih ada. Selama sebab itu masih ada, kita melaksanakan pada sebab tersebut. Terus lagi ada yang terakhir, yaitu sebabnya itu yang mutaakhir. Jadi sholat dulu, baru kemudian nanti setelah sholat kita melaksanakan apa misalkan, nah seperti itu. Nah untuk yang sebabnya mutaqaddim, ini ada contohnya misalkan sholat tahiyatul masjid. Jadi jelas kan, kita masuk masjid dulu, kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat, seperti itu. Atau juga misalkan yang sebabnya mutaqaddim itu misalkan sholat duha. Nah, sholat duha berarti kan masuk waktu duha dulu, baru kemudian kita sholat, seperti itu. Atau sholat sunnah wudhu misalkan, kita wudhu dulu kemudian sholat.
gitu kan. Nah, ada banyak lagi selainnya. Kurang lebih contohnya itu. Pokoknya sebabnya dulu, kemudian baru sholatnya. Kemudian kategori yang kedua yaitu dia itu yang sebabnya itu mukorin, artinya di situ masih ada sebab dan selama sebab itu masih ada kita sholat di situ. Contohnya misalkan apa? Sholat gerhana, sholat usuf sama sholat khusuf. Nah itu, pokoknya selagi sebabnya apa? Yaitu gerhananya matahari lah. Selama gerhana matahari itu masih ada, maka di situ kita berbarengan dengan adanya sebab gerhana itu kita melakukan sholat seperti itu. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kemudian yang terakhir yaitu sebabnya mutaakhir. Itu contoh misalkan istikharah. Sholat istikharah itu kan berarti kan kita sholat dulu, kemudian setelah sholat kita berdoa istikharah minta, atau misalkan kita ada hajat yang masih bingung, nah kita di situ melakukan istikharah. Terus yang kedua ada sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram artinya ketika kita akan niat ihram, itu kan otomatis kita sholat dulu, baru setelah sholat kemudian kita niat ihram. Nah itu, makanya sebabnya mutaakhir. Terus contoh yang ketiga daripada yang sebabnya mutaakhir itu ada sholat qabla khuruj minal manzil. Jadi ada sholat sunnah itu qabla khuruj minal manzil. Jadi sebelum kita keluar dari rumah, itu kita disunahkan untuk sholat terlebih dahulu. Sholat dulu, baru kemudian sebabnya keluar rumah. Sholat dulu, baru kemudian keluar rumah. Terus yang keempat ada sholat inda iradati safar. Yaitu ketika kita akan bepergian untuk safar, kita disunahkan untuk sholat. Yang mana kita sholat dulu, kemudian baru kemudian kita melaksanakan safar. Itu adalah 4 contoh daripada yang sebab-sebabnya itu mutaakhir. Terus kemudian ada lagi sholat sunnah yang laisa laha sabab, yaitu sholat sunnah yang tidak ada sebabnya sama sekali. Sholat sunnah mutlak misalkan, apapun sholatnya, kalau misalkan dia itu tidak ada sebabnya, atau tidak ada waktu yang mengikat, itu dinamakan sebagai sholat sunnah atau sholat nafilah yang mutlaqah, seperti itu. Nah, untuk pada pembahasan kali ini mengenai as-sholat al-muharramah min haisul waktu, itu nanti hanya terbatas pada sholat sunnah yang dia itu sebabnya mutaakhir dan juga laisa laha sabab. Berarti semua selain ini itu boleh kita melaksanakan sholat kapanpun dan dimanapun berada. Jadi ingat, yang kita bahas pada bab kali ini hanya terbatas pada sholat yang sebabnya mutaakhir dan sholat yang tidak ada sebabnya, atau sholat sunnah mutlaqah. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala as-sholatul muharramatu min haisul waktu. Ay kharaja bihi al-muharrama min ghairi hadil haitsiyah kas-shalah fil makan al-maghsub. Seperti halnya sholat pada tempat yang digosok. Tahrumus sholatul lati la sababalaha aw laha sababun mutaakhirun. Nah ini kan. Jadi dikhususkan sholat-sholat yang diharamkan yang dibahas di sini adalah sholat-sholat yang dia itu tidak ada sebabnya sama sekali. Misalkan kan naflil mutlak. Aulaha sababun mutaakhirun, atau sholat tersebut ada sebabnya akan tetapi sebabnya itu masih nanti mutaakhir. Kal istikharah wal ihram. Seperti sholat sunnah istikharah atau sholat sunnah ketika hendak memakai pakaian ihram atau ketika hendak berniat untuk ihram umrah maupun haji. Keduanya itu haram kapan atau di mana diharamkannya? Fi ghairi harami Makkah fi khamsati awqatin. Jadi keduanya itu diharamkan itu di selain haram Makkah gitu kan. Dan juga diharamkannya di 5 waktu berikut ini gitu. Jadi kalau misalkan kita sholat istikharah akan tapi di Mekah dan di dalam waktu-waktu yang diharamkan, maka itu tidak menjadi haram karena poinnya ada 2. Yaitu yang pertama masalah tempatnya. Artinya kalau kita melaksanakan sholat-sholat yang masuk 2 kategori ini tadi itu di luar Mekah dan di waktu-waktu yang diharamkan ini, maka kita sholatnya haram dan juga sholatnya dianggap tidak sah. Apa saja kelima waktu tersebut? Yang pertama, waktu tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, yaitu waktu ketika terbitnya matahari
hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari itu setinggi tombak gitu kan. Ai tuluhu sab'atu adru'in fi ra'yil ain. Pokoknya intinya sekiranya sampai waktu duha. Kalau kata Rahmat kemarin kurang lebih dari tulu sampai qadrul rumhin itu sekitar 16 menit, ya kan? Maka ketika matahari sudah terbit, kemudian kita sholat istikharah di situ, maka sholatnya haram dan juga tidak sah. Itu waktu pertama yang diharamkan untuk sholat dalam dua kategori ini. Jadi nggak boleh misalkan tiba-tiba sudah tulu, terus kemudian tiba-tiba sholat apa? Pokoknya sholat lah, itu nggak boleh. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan sholatnya di Haram Mekah, itu tidak apa-apa, bebas waktunya full 24 jam. Tapi gimana kalau misalkan di Haram Madinah? Sama, tidak boleh juga. Jadi koyaknya itu khusus hanya untuk yang di Mekah saja yang boleh full time. Selain di Mekah itu terkena batasan daripada 5 waktu yang diharamkan berikut ini. Yang pertama waktu dulu sampai dia matahari naik setinggi tombak. Terus yang kedua, waktu yang diharamkan adalah waqtil istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Yaitu waktu istiwa, di mana matahari pas berada di tengah-tengah langit, misalkan tidak ada bayangan sama sekali. Anggap aja misalkan jam 12 pas lah, kalau misalkan adanya jam 12 lebih sedikit gitu kan. Karena kan waktu duhur kan ketika zawalus samsi, bukan waktu istiwa. Ketika masuk waktu istiwa, ini diharamkan untuk melaksanakan dua kategori sholat ini tadi. Keharamannya itu fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Jadi kalau misalkan waktu hari Jumat, kemudian waktu istiwa, maka kita diperbolehkan melaksanakan kedua sholat ini kalau mau melaksanakan. Haramnya kapan? Ketika matahari pas pada di tengah-tengah waktu istiwa itu sampai dia itu tazula, geser sedikit. Ya kalau di kitab munisi dikatakan kita tuh kayak agak susah gitu, karena apa ya istilah waktu istiwa itu karena sangat latif, karena sangat sebentar gitu. Tapi meskipun kita susah menemukan waktu istiwa sampai waktu zawal itu berapa, itu tapi ya itu emang memungkinkan sekali untuk kita melaksanakan sholat di situ. Makanya tidak diperbolehkan sholat dua kategori ini tadi di waktu tersebut. Itu waktu yang kedua. Nanti kalau misalkan sholat Jumat, bukan sholat Jumat apa, istilahnya ketika hari Jumat, waktu istiwa, misalkannya laki-laki misalkan lagi di masjid gitu kan, pasti datangnya kan sebelum istiwa, gitu kan. Terus ingin memperbanyak sholat itu sampai waktu istiwa, itu nggak masalah. Gitu. Itu waktu yang kedua yang diharamkan. Kemudian waktu yang ketiga yang di situ diharamkan dua kategori sholat tadi adalah waqtil isfirari hatta taghruba, yaitu waktu ketika langit itu sudah mulai menguning. Jadi ini waktu asar. Jadi ketika sekiranya langit itu sudah mulai menguning sampai matahari itu nanti turun terbenam. Nah itu juga waktu di situ diharamkan untuk melaksanakan dua kategori sholat tadi itu. Ini nggak bisa kita misalkan sekiranya langit sudah mulai tampak kuning, udah mau mepet maghrib gitu kan, terus di situ kita tiba-tiba sholat apa? Sholat mutlak gitu, nggak bisa gitu. Apalagi sholat ba'di asar nggak ada gitu kan, saking semangatnya gitu kan. Maka di situ diharamkan untuk melaksanakan dua kategori sholat yang tadi saya jelaskan. Kemudian waktu yang keempat yang diharamkan yaitu waba'da fi'lil asri hatta taghruba. Dan waktu yang diharamkan selanjutnya adalah waktu ketika kita telah selesai melaksanakan sholat asar sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Nah, terus apa bedanya Mas Haji? Isfiror sama waktu asar bukannya sama gitu kan? Enggak, beda. Bedanya di sini. Oke, kalau misalkan asarnya itu dikerjakan di waktunya gitu. Tapi gimana kalau misalkan asarnya ini dikerjakan di waktu uzur? Contohnya misalkan sholat asarnya ini di jamak takdim. Nah itu ketika misalnya kita sholat asar di jam 1 siang, jamak takdim, maka setelah sholat asar yang jam 1 siang itu tadi, sampai maghrib itu kita nggak boleh melaksanakan sholat yang dua ini tadi. Wa ba'da fi'lil asri walau majmu'atan fi waqti dhuhri. Baik asarnya itu dilaksanakan di waktunya
Atau asar itu tadi misalkan dilaksanakan sama takdim sama zuhur. Pokoknya setelah melaksanakan sholat asar itu sudah nggak boleh melaksanakan dua sholat ini tadi. Kodok ya kan? Kodok masuk iki nggak? Kodok itu loh sholat asar yang kodok. Sholat asar kodok ya. Kodok sholat asar kodok. Allah a'lam. Misalnya kodoknya bisa dilaksanakan kapan aja asar ya. Tapi nanti munis nggak ada keterangan. Allah alam. Kalau misalkan asari kodok, harusnya nggak termasuk iki. Soalnya kan kodok juga nggak istilahnya nggak. Ya soalnya kalau kodok kapanpun yo, kok akhirnya kena kabeh. Nggak kayak insya Allah iki pemahamanku iki waktu-waktu sing ada ketika asar itu memang asar ada. Enduri ende munis warrobiu ba'da fi'ilil asri adaan mughniyatan anil kodok. Jadi ada kalanya sholat itu misalkan kita tuh melaksanakan sholat itu emang ada, akan tapi nanti wajib mengulang. Contoh misalkan ya mungkin sholat di kendaraan, itu kan otomatis kita atau sholat-sholat yang kita itu masih kurang rukun apa itu rukun syaratnya misalkan, tapi kan tetap wajib melaksanakan gitu. Yang kemudian dikasih koyet ba'da fi'lil asri adaan mughniyatan anil kodok. Adaan berarti kalau kodok bukan nggak bisa. Ya pokoknya setelah kodok itu ya kita nggak apa-apa melaksanakan dua sholat iki maksudnya. Ya iki anak demunis. Yes. Itu waktu yang keempat. Terus waktu yang kelima wabak dafi lis subahi hatta tatlu'a, yaitu ketika selesai melaksanakan sholat subuh sampai matahari itu terbit. Nah ini juga ya, setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu kita nggak boleh melaksanakan dua kategori sholat ini. Jadi untuk masalah sholat yang ini, yang waktu ini pagi berarti setelah sholat subuh sampai matahari terbit nggak boleh. Terus nanti setelah terbit sampai naik setinggi tombak itu juga nggak boleh. Berarti waktunya itu dengan syarat yang ini tadi yang sebelum tul ini ya harus didahului dengan sholat subuh dulu gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Apa? Tidak. Mumpung ilim. Ada tambahan, yaitu waktu-waktu yang diharamkan di sini selain yang 5 ini, itu yaitu ketika misalkan di hari Jumat. Tadi kan di hari Jumat dikatakan bebas, maksudnya sekalipun istiwa itu kita boleh melaksanakan sholat apapun, dalam arti meskipun mutlak maupun yang mutakhir misalkan. Tapi pada waktu hari Jumat ini ada pengecualian, yaitu haram melaksanakan sholat bagi orang yang dia itu hadir ikut sholat Jumat dan dia hadirnya itu sebelum imam naik ke mimbar. Jadi gini, haramnya itu ketika apa? Orang yang seperti tadi yang dia itu hadir sholat Jumat, kemudian hadirnya itu sejak sebelum imam naik atau sejak sebelum adzan, di masjid duluan itu kan. Nah itu haram. Haramnya kapan? Ketika imam itu sudah naik ke mimbar, itu sudah nggak boleh sholat sama sekali di situ. Tapi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba datang baru masuk masjid, kemudian menemui imam sudah naik di mimbar, itu tetap diperbolehkan sholat, akan tapi sholat yang ringan saja, nggak boleh yang lama-lama gitu. Mungkin sholatnya bisa sholat tahiyatul masjid atau dia itu sholat sunnah qabla Jumat. Seperti itu. Itu apa skala sholat? Skalanya? Oh, skala semuanya. Itu sehingga kok mutakhir enggak? Saya sebentar ya. Iya, kota pertama saya tak bacakan ya. Di sini gini, lakin di sini ada perbedaan di hari Jumat
itu ada pengharam waktu yang lain. Itu kapan mulainya? Wa huwa min tamami julusil khatib alal mimbari li khutbatayil Jum'at ila faraghihi minhuma bi arkanihima wa mandubatihima. Jadi pokoknya bukan naik, maksudnya ketika khatib sudah duduk itu sudah yang, tapi fayundor. Jadi ada keharaman, tapi dilihat dulu. Gimana tafsirannya gini? Pertama, famangka hadiron fil jami. Kalau misalkan dia itu hadir di masjid, ay al-makan alladzi tuqamu fil jum'ah, atau di tempat yang dia itu dilaksanakan salat Jumat, karena salat Jumat kan syaratnya nggak mesti harus di masjid itu. Pokoknya di khitto di balad, pokoknya di daerah kampung itulah. Ya itu. Pokoknya dia itu masuk ke masjid atau selain masjid, pokoknya di situ di apa itu dipakai salat Jumat. Nah, harum alaihi insya'u sholatin aw sajdati tilawatin aw syukrin walatan akidu sawaun kanat fardon au naflan. Berarti kalau di sini kayaknya segala macam sholat. Pokoknya dia gini, haruma alaihi insya'u sholatin au sajdati tilawatin au syukrin. Orang yang tadi itu loh, yang kayak dia itu hadir fil jami, ya kan? Kemudian hadirnya itu sebelum apa itu namanya, sebelum khotib naik lah istilahnya, tapi mulai haram ya itu ketika khotib sudah duduk itu. Nah itu maka haram dan tidak dianggap sholatnya baik itu sholatnya fardu maupun sholat yang sunnah. Iya, jadi misalkan qadha subuh misalkan, Allah alam nanti di tafsir. Wa kama yahrumu alai insa'u sholatin fi tilkal hala yahrumu itolatuha. Tidak boleh melaksanakan sholat dan juga tidak boleh memanjangkan sholat. Jadi misalkan gini, dia mungkin kasusnya bukan, dia tuh sholat, udah mulai sholat tapi sebelum imam naik, sebelum khatib naik. Jadi pas ketika tahu khatib naik terus kemudian khatib duduk, maka dia tidak boleh melama-lamakan sholatnya, itu artinya harus cepat. Langsung fardu-fardunya saja, terus kemudian segera diselesaikan. Jadi kasusnya ketika surah pertama ketika dia itu hadir di masjid kan, tapi sebelum mulailah khutbahnya itu, jadi hadir duluan. Terus ada lagi yang orang surah yang kedua yaitu waman dakhalal jami fi dalikal waqt. Artinya imam posisi khotib sudah duduk di mimbar atau sudah mulai khutbah, terus kemudian dia baru datang. Ini tafsir. Kalau misalkan dia datangnya itu di masjid, salah. Yang pertama ini di sini, kalau dia datangnya itu di selain masjid, artinya mungkin duduknya di luar gitu mungkin ya. Atau mungkin dia di tempat lain, misalkan di aula misalkan, atau sholat Jumatnya bukan di masjid gitu. Maka harum alaihi insau ayi sholatin walau sunnatul jum'ah. Walau sunnatul jum'ah. Artinya dia haram melaksanakan sholat apapun, meskipun itu sunnah Jumat. Wallahu alam. Kalau misalnya apakah di sini yang dimaksud selain masjid, apakah maksudnya pokoknya di luar area masjid, misalnya kita sholat di jalan itu misalkan kan, maka seperti itu wallahu alam. Tapi kayaknya dohirnya semacam itu. Tapi kalau misalkan yang kedua, wa ingka nama masjidan, kalau misalkan dia datangnya posisi imam sudah naik, tapi dia datang di masjid, maka biangkana mauqufan bizi qatil masjid. Artinya ya pokoknya kita datang ke tempat yang di situ diwakafkan untuk masjid, maka sunnalahu ayyusalliya raqataini khafifataini qabla julusihi. Sawa'un biniyati sunnatil jum'ah wa tahiyyah ma'an au biniyatil jum'ah faqat wa tandariju tahiyyah fihima au binat tahiyyah faqat. Artinya ketika dia itu tadi masuk masjid kemudian khotib kok sudah mulai khutbah, maka dia tetap disunahkan, akan tapi sholat yang ringan. Baik itu nanti sholatnya itu cuma tahiyatul masjid saja, atau dia sholat sunnah Jumat saja, atau digabung keduanya. Kenapa? Karena tahiyatul masjid ini adalah termasuk salah satu sholat yang bisa digabung dengan sholat yang lainnya. Singkatnya seperti itu. Itu gambarannya. Ada lagi kalau misalkan gini, ketika orang itu masuk masjid akan tapi imamnya itu sudah berada di ujung khutbah gitu misalkan. Nah maka di sini dia tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid, akan tapi dia disunahkannya itu tetap berdiri menunggu sampai khutbahnya selesai seperti itu.
Itu sedikit tambahan daripada pengecualian sholat-sholat yang diharamkan dari segi waktunya. Ini pertanyaan? Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah syurutu wujubis shalah. Selanjutnya kita membahas tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Artinya, kalau beberapa poin yang disebutkan ini, ada 6 poin ini menempel pada diri seseorang, maka dia berat dijatuhi hukum taklif berupa kewajiban untuk melaksanakan sholat. Seperti itu. Ini beda kalau misalkan syarat wajib, artinya ketika poin-poin ini menempel di tubuh seseorang atau di individu seseorang tersebut, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan hal tersebut. Kita diwajibkan, tapi ketika kita akan melaksanakan kewajiban tersebut, kita masih ada aturan-aturan lain, seperti misalkan syarat sah, seperti misalkan rukun, nah seperti itu. Jadi alurnya seperti itu. Kalau syarat sah, itu dia itu yang kita itu wajib melakukan syarat tersebut. Kalau syarat tersebut tidak dilakukan, maka salat kita tidak sah. Tetapi yang kita lakukan ini, poin-poinnya ini, itu di luar daripada perilaku tersebut, perilaku ibadah tersebut. Misalkan syarat sah sholat itu apa? Misalkan wudhu. Otomatis kan kalau kita nggak wudhu, kita nggak sah. Tetapi wudhunya ini, dia itu di luar sholat. Kalau misalkan rukun, sama, kurang lebih. Kita itu diwajibkan untuk melakukan rukun tersebut. Kalau tidak melakukan rukun itu, kita tidak sah. Tapi rukun ini berada di dalam sholat. Seperti itu. Tapi kalau syarat wajib, ini di luar daripada itu, dalam arti ya pokoknya paling utama itu urutannya secara simpelnya sepemahaman saya itu syarat wajib dulu, kemudian baru syarat sah, kemudian baru rukun kalau secara alur itunya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubis sholati sittatun. Ai syurutu wujubis sholatil maktubah sittatun, itu ada 6. Yang pertama al-Islam. Islam di sini kasih keterangan walau fi ma madha. Artinya apa? Pokoknya ketika orang itu pernah merasakan Islam, pernah bersyahadat, maka seketika itu juga dia wajib melaksanakan sholat. Maka fatajibu alal murtad, maka orang murtad, kenapa diwajibkan sholat? Karena dia pernah Islam, seperti itu. Makanya poinnya di sini adalah Islam walau fi ma madha. Karena nanti ada juga syarat sah, dia itu harus Islam, akan tapi Islamnya itu al-Islamu, apa sih di sini bahasanya apa? Fi'lan. Al-Islamu bil fi'li. Artinya kalau dia pengen sah sholatnya, maka ya saat dia melaksanakan sholat dia harus Islam gitu. Jadi misalkan posisi orang murtad. Orang murtad karena pernah Islam, maka dia kena syarat wajib berupa al-Islamu walau fi ma madha. Tapi kalau misalkan dia pengen menggugurkan kewajibannya itu, otomatis kan harus sholat. Sholat kan butuh syarat sah. Berarti dia tuh harus Islam di saat itu juga. Paham nggak? Nanti sambil kita jalan kita coba hubungkan. Maka syarat yang pertama al-Islamu walau fi ma madha. Maka al-kafir al-asli, misalkan orang yang dari kecilnya itu kafir atau non-Islam, tidak Islam, maka dia tidak wajib sholat sama sekali. Dan juga ya orang kafir. Karena orang murtad masih diwajibkan untuk sholat. Maka ketika orang murtad tadi sempat Islam, kemudian murtad, kemudian nanti kembali Islam lagi, maka fatroh selama dia murtad ini dia wajib mengkodok sholatnya. Karena apa? Dia selama fase murtadnya ini, dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Karena syarat wajibnya di sini adalah al-Islamu walau fi ma madha. Itu syarat yang pertama. Maka fala yutalab bihal kafir al-asli fit dunya ya tamisi hatiha minhu. Maka orang kafir asli itu tidak diminta untuk melaksanakan sholat di dunia. Karena apa? Karena dianggap tidak sah. Artinya ya dari segi kewajibannya dia itu memang belum pernah Islam sama sekali. Tapi nanti di akhirat dia itu bakal diikop, akan tetapi bukan karena kewajiban melaksanakan sholatnya itu tadi. Karena kan dia sebenarnya silap pembahasannya panjang lah. Cuman disingkat itu intinya gini. Dia itu nanti
diiqab karena dia meninggalkan atau karena dia terkena kewajiban-kewajiban iqab seperti itu. Tapi kalau kewajiban secara melaksanakan karena dia kafir asli, maka dia tidak terkena kewajiban karena dia belum pernah masuk Islam. Wa amal murtad fa muslimun fi ma madha. Maka orang murtad itu dia dianggap muslim karena apa? Karena meskipun dia sekarang murtad tapi kemarin-kemarinnya kan dia pernah muslim. Maka yanhasibu alaihi hukmal Islam fayalzimuhu qada ayyami riddatihi bi khilafil asli. Maka ketika dia pernah masuk Islam, maka sejak itu dia berlaku hukum-hukum Islam. Maka harus mengkodok hari-hari yang pernah ditinggalkan untuk murtad tadi, bi khilafil asli. Berbeda dengan kalau yang dia dari lahir emang kafir asli. Syarat yang pertama al-islamu walau fi ma madha. Terus syarat wajib yang kedua itu al-bulugh, yaitu baligh. Baik dia itu dengan cara mimpi bil ihtilam awil haidi. Kalau ihtilam kan laki-laki atau perempuan juga bisa. Laki-laki perempuan misalkan tandanya dengan ihtilam. Awil haidi. Atau misalkan dia itu haid. Kalau misalkan perempuan saja berarti tandanya dengan haid, khusus perempuan haid. Aw bisini. Atau dia misalkan belum pernah mimpi, belum haid, tapi umurnya sudah mencapai 15 tahun. Maka meskipun dia belum mimpi atau belum haid, maka 15 tahun laki-laki perempuan sudah dikatakan dia itu baligh. Maka ketika dia balik, maka dia kena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tidak wajib, karena tadi balik, maka fala tajibu ala sobi, lakin yu'maru biha li sab'in, in mayyaza ma'aha, wa yutrabu ala tarkiha, atau wa yatribu ala tarkiha li ashrin. Pokoknya, kalau umur 7 tahun, maksudnya umur 7 tahun terus dia mumayyiz, artinya dia kemarin kategori mumayyiz apa? Misalkan bisa makan sendiri, terus bisa cebol sendiri, terus diajak ngomong nyambung, maka ketika itu dia harus disuruh ketika masuk umur 7 tahun. Tapi kalau sudah masuk umur 10 tahun, maka dia dipukul, tapi pukulnya yaitu bukan ala tarjiha turbu taktib, yaitu dengan dipukul untuk ya supaya mau aja gitu, jangan yang sampai itu. Dan tetap disunahkan misalkan gini, tetap disunahkan kodok bagi orang yang melewati sholat-sholatnya pada waktu kecilnya, itu tetap disunahkan, ada kesunahannya mengkodok. Misalkan Rahmat balik di umur berapa Mat misalkan? Enggak, 9 tahun paling balik. Misalkan Rahmat balik di umur 12 tahun, maka mungkin ketika mengkodok 12 tahun yang lalu ya monggo, ada disunahkan untuk mengkodok sholat-sholat di waktu sibanya, waktu kecilnya. Itu syarat wajib yang kedua. Terus kemudian syarat wajib yang ketiga itu al-aqlu. Wal-aqlu maksudnya di sini adalah akilan, yaitu harus orang yang berakal. Berarti kalau misalkan balik saja tapi tidak berakal, maka tidak wajib sholat. Di balik Islam, balik ditambah harus akilan. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib sholat bagi orang gila, wala mughma alaihi, dan tidak wajib sholat bagi orang yang pingsan, wala sakron, dan tidak wajib juga sholat bagi orang yang mabuk. Tapi kewajiban ketidakwajiban pada orang gila, tidak wajib atas orang yang pingsan, dan tidak wajib bagi orang yang mabuk, ini dengan syarat ketiga peristiwa tadi itu tidak dilakukan secara sengaja gitu. Kalau misalkan tiba-tiba atau kalau misalkan penyebabnya misalkan disengaja digila-gilakan, nggak tahu gimana caranya, sengaja menggilakan diri, ya, maka wajib qada gitu kan. Allah alam. Iya, kalau ketilang pura-pura gila. Maka wala qada'a ala ghairil muta'addi minhum. Tidak wajib qada bagi orang yang emang terkena gila dan semacamnya itu kalau dia tidak dilakukan secara sengaja. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat wajib yang keempat yaitu an-naqa'u anil haidi wan nifas.
Jadi ketika haid dan nifas itu berhenti, maka sejak saat itu juga dia diwajibkan atau kena kewajiban untuk sholat. Jadi meskipun belum mandi, pokoknya ketika haid dan nifasnya itu berhenti, maka kewajiban sholat pada dia itu langsung terbebani. Tapi nanti kalau misalnya dia mau sholat, ya kan ada syarat sah. Termasuk syarat sah dia itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka dia nanti wajib mandi. Pokoknya kalau syarat wajibnya saja itu an-naqo wanil haidi wan nifas. Maka fala tajibu alal haidi wan nufasa wala qada'a alaihima bal yahrumu alaihimal qada'u inda Ibnu Hajar wa yanaqidu naflan bila sawab inda Romli. Jadi tidak wajib sholat bagi orang yang haid dan nifas, bahkan ketika haid sama nufasa ini tadi mengkodok sholatnya, menurut Ibnu Hajar itu hukumnya haram. Tapi menurut Imam Romli dianggap sholat sunnah, tapi tanpa pahala. Wallahu alam, gimana itu? Jelas kalau menurut Ibnu Hajar itu bahkan haram. Kalau misalnya tiba-tiba ada banat mungkin Allah alam pengen ngepur pahala atau gimana, terus pengen mengkodok sholat-sholat yang ditinggalkan selama haid, itu haram. Kemudian syarat wajib yang keempat yaitu wabulughud dakwah, yaitu sampai padanya apa? Dakwah atau al-islamiyah ala wajhin sahih. Fala tajibu ala man la tablughu. Artinya tidak wajib bagi orang yang tidak sampai dakwah kepadanya. Ka'an nasa'a fi syahiki jabalin. Misalkan bagi orang yang tinggal di ujung atau di ujung gunung atau di pedalaman pegunungan misalkan. Wala yajibu alaihil qada idza balaghathu inda Romli wa qala Ibnu Qasim yajibu. Ya ada khilaf apakah dia nanti wajib qada apa enggak ketika misalkan sampai dakwah kepadanya. Maka menurut Imam Romli tidak wajib qada. Tapi menurut Ibnu Qasim wajib mengkodok. Allah a'lam. Ibnu Qasim al-Ghazini atau. Terus kemudian syarat selanjutnya, syarat yang keenam yaitu salamatul hawas, yaitu selamatnya indera, panca inderanya. Salamatul hawasi allati yahsulu bihal idrak. Maksudnya harus, pokoknya gini, kalau dia itu selamat panca inderanya, artinya sehat panca inderanya. Tapi di sini panca indera adalah panca indera yang bisa menghasilkan pengetahuan bagi dia. Kenapa? Fala tajibu ala man khuliqa a'ma asom. Tidak wajib bagi orang yang diciptakan atau ketika lahir dia itu a'ma itu apa? Buta, asom itu tuh tuli kan. Misalkan dia tuli sama buta, maka dia tidak wajib untuk sholat. Walau kana natikon misalkan, meskipun dia itu bisa berbicara, tapi karena apa? Karena proses kita memperoleh pengetahuan bahwasanya sholat itu wajib itu kan kalau nggak melalui pendengaran ya penglihatan. Gimana ceritanya dia itu tahu? Misalkan di situ tuh ada sesuatu yang bernama sholat, caranya gini-gini. Sedangkan dia itu nggak bisa melihat dan nggak bisa mendengar, kan nggak tahu. Terus bagaimana kita mewajibkan seseorang tapi dia tuh kan Allah sendiri kan berfirman kan bahwasanya Allah tidak akan mewajibkan di luar batas kemampuan kita kan. Nah, termasuk orang seperti ini tuh itu tadi. Gimana mau diwajibkan kalau dia sendiri nggak tahu sholat itu apa gitu. Berarti orang-orangnya jadi bersamaan. Misalnya kata nggak bisa. Nggak bisa harusnya. Soalnya kan bisa mendengar, misalnya dikasih tahu. Atau misalkan dia tuh tuli tapi bisa melihat kan bisa dikasih tahu. Ini itu wajib, terus caranya gimana, ya kan dikasih tahu. Meskipun dia berbicara, tapi kalau dia buta sama tuli, maka nggak wajib, tidak ada beban kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Buta dan tuli. Terus saya kan itu mas, huruf braille yang dengan merasakan pola-pola itu tidak bisa. Enggak, tapi nek braille pun harus mendengar lah. Kalau enggak, soalnya benar-benar bersamaan ya. Buta sama tuli loh ya. Buta sama tuli itu benar-benar harus kayak nggak bisa kan. Ya tes saya misalkan kita iki atau ditutup gini headset opo kan. Ngomong apa ya bakal ikuan. Masih ono braille tapi iki opo. Enggak ngerti ya.
Gak ngerti. Wallahu a'lam ya. Insya Allah alhamdulillah kita akan sehat tadi ya, wajib sholat. Walau kana natikon walau qada alaihi idza ruddat alaihi hawasuhu. Tadi tidak wajib kodok bagi yang ini tadi misalkan dilahirkan buta atau tuli, terus tiba-tiba misalkan di umur 30 tahun tiba-tiba sembuh, ya maka ketika itu juga dia wajib sholatnya di situ bersama dengan syarat-syarat wajib yang lainnya. Dan begitu juga bagi orang yang dia mungkin terlahir sehat, akan tapi sebelum tamyiz dia tiba-tiba entah kecelakaan atau apa, dia tiba-tiba kena musibah, terus kemudian buta sama tuli. Ya. Maka tidak wajib atau tidak kena kewajiban untuk sholat. Berbeda halnya kalau misalkan dia itu buta atau tulinya itu setelah tamyiz gitu. Karena kan misalkan anggap aja ketika tamyiz itu otomatis dia pasti sudah pernah mendengar bahwasanya sholat itu wajib dan segala macam, atau bahkan pernah sholat sendiri di musola misalkan pas waktu kecil ya. Maka saya itu dia ya harus sholat. Terus gimana? Yes. Nggak sholat. Ya sholat. Ya kan istilahnya kan dia pernah merasakan, pernah tahu gitu maksudnya kan. Mas, ya, tulisan drillingnya. Iya mungkin. Iya mungkin. Walau a'lam ya ikun ya. Ketika prakteknya ya. Tapi yang jelas di sini dia masih kena kewajiban sholat. Itu tadi kalau misalkan ya walau a'lam harusnya gampang lah kan. Mungkin ada orang yang nuntun atau gimana gitu. Li'annahu ya'riful wajibat hina idzin. Karena ya dianggap dia itu pernah tahu bahwasanya ini tuh wajib gitu. Walau rutatilai hawasu lam yajib alaihil qada. Atau yang ini yang mana ya? Lam yajib alaihil qada. Balik sing mana ya? Allah alam ala kulli hal kita dia pentafsirannya. Alhamdulillah karena kita sehat otomatis ya kita kena wajib sholat terus. Itu tadi syarat-syarat wajibnya sholat. Ada pertanyaan sampai sini?
Nah, itu adalah ke-20 syarat takbiratul ihram. Dan di takbiratul ihram ini itu ada yang namanya nanti kita itu wajib juga mukoronah sama wajib juga istighdor. Artinya mukorona itu dia itu emang benar-benar dari awal. Jadi gini, mukorona sama istighdor ini wajib dalam takbiratul ihram. Cuman ulama berbeda pendapat apakah yang diwajibkan itu adalah nanti mukorona yang hakiki sama istighdor hakiki, atau dia itu mukorona yang istilahnya itu urfi sama istidor urfi sama mukorona urfi. Jadi gitu. Kalau ulama mutakodimin yang dulu-dulu salaf itu wajibnya itu adalah mukorona sama istihdor yang hakiki. Artinya benar-benar dari lafaz Allahu Akbar A yang pertama sampai roh yang belakang itu dalam rentang itu kita itu meniatkan semua niat kita di rentang itu pokoknya. Pasti akan sulit. Apalagi bagi orang yang was-was pasti akan sulit. Dan juga jadi mukorona adalah kita membarengkan antara niat di hati sama ucapan kita Allahu Akbar itu yang dinamakan mukorona. Kalau mukoronanya itu yang hakiki berarti dari awal hamzah Allah itu sampai roknya itu benar-benar harus sama. Awal yang mulai bareng, terus kemudian akhirnya juga berakhir bareng. Itu yang mukorona yang hakiki. Kalau istihdor hakiki, mulai dari Allahu Akbar hamzah itu sampai rok bar Allahu Akbar itu kita membayangkan benar-benar kita sholat itu kita bayangkan, ya kan? Allah, pokoknya kita bayangkan dari takbir, terus baca Fatihah, terus ruku. Bukan kita baca, nggak, kita bayangkan aja pokoknya. Sampai nanti selesai salam, itu namanya istihdor yang hakiki. Nah, tapi ulama yang zaman yang di sini, misalkan seperti halnya Imam Ghazali itu mencukupkan bahwa istihdor itu cukup yang urfi. Istihdor sama mukoronanya itu adalah istihdor dan mukorona yang urfi. Artinya pokoknya mau kapanpun antara Allah sampai Akbar itu tadi kita mau niat itu sah-sah saja. Istighfar pun juga itu. Misalnya kita selama Allahu Akbar itu membayangkan sekilas saja pokoknya kita membayangkan kita sholat itu sudah cukup seperti itu. Jadi kayak nggak boleh itu berarti kita kan nggak membayangkan Allahu Akbar. Jadi pokoknya takbir itu harus terdiri dari dua itu tadi. Mukoronah niat sama istighdor fi'li. Maksudnya kita menggambarkan gerakan kita selama sholat itu seperti apa. Jadi itu mungkin pentingnya niat karena ya supaya kita sadar ketika kita sholat itu ya emang kita meniatkan diri untuk sholat gitu, bukan yang kayak tiba-tiba Allahu Akbar, sholat apa ini kan misalnya sering kan gitu. Nah itu ya karena mungkin karena nggak istighfar sama nggak memukoronahkan niat. Dan tidak disyaratkan ketika sudah masuk sholat itu kita langsung sampai akhir masih niat enggak seperti itu. Tapi yang disyaratkan hanya tidak ada munafi, artinya pokoknya selama kita sholat kita tidak pernah niat keluar dari sholat gitu. Juga enggak harus seperti itu. Karena lebih itu pembahasan mengenai takbiratul ihram. Ada yang sangat penting ya, terutama misalkan pas sholat jamaah itu tadi, kalau misalkan imam belum selesai, kita jangan angkat tangan buat Allahu Akbar. Itu wa takbiratul ihram. Terus syarat selanjutnya itu wal qiyamu fil fardhi, yaitu berdiri ketika sholat fardu. Kalau misalkan sholat sunnah gimana? Sholat sunnah itu enggak wajib berdiri meskipun kita mampu untuk berdiri. Sholat sunnah itu boleh duduk atau bahkan boleh miring mutajian, artinya miring. Tubuh boleh. Wal qiyamu fil fardhi walau kifayatan. Jadi wajib berdiri meskipun baik itu fardunya fardu ain maupun fardu kifayah. Wa misluhu ma'ala suratihi kal mu'ada wa sholatus sobi. Dan yang semacam dengan fardu itu adalah sholat al-mu'ada, sholat yang diulangi. Jadi misalkan Rahmat sudah sholat duhur, terus tiba-tiba Bintang mau sholat, butuh orang buat diajak jamaah. Maka sholat Rahmat yang diulangi untuk ikut sholat sama Bintang itu namanya sholat yang al-mu'ada. Dan sholat yang diulangi itu syaratnya itu harus sholat dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kalau sholat yang diulangi itu boleh, asalkan sholatnya itu dilaksanakan secara berjamaah. Nah maka sholat mu'adha ini juga wajib berdiri kalau dia mampu. Jadi nggak boleh sholat mu'adha tiba-tiba karena mungkin dianggap nggak wajib, terus tiba-tiba duduk, nggak, salah. Karena sholat mu'adha ini dianggap seperti halnya
satu surah dengan sholat yang fardu. Dan juga sholatus sobi, sholatnya anak kecil. Meskipun mungkin anak kecil belum diwajibkan untuk sholat, tapi kalau dia sholat fardu maka dia harus sholatnya itu berdiri kalau dia itu mampu. Hadza in qadira. Wa illa maka qa'ada kaifa syaa. Kalau misalkan nggak mampu berdiri maka boleh duduk, terserah duduknya gitu. Duduknya itu pertama itu yang paling utama itu adalah duduk iftirosh. Iftirosh seperti apa? Seperti tahiyat awal. Iya kan? Seperti tahiyat awal. Kalau misalkan nggak iftirosh, bisa milih duduk yang kedua itu duduk tarobu, bersila. Ini boleh salat bersila. Allahu Akbar, bersila. Atau kalau gitu dia duduk tawarruk. Tawarruk itu berarti seperti halnya yang tahiyat akhir seperti itu. Dan untuk sholat orang yang duduk ini, dia itu untuk rukuknya itu sekiranya jabahnya dia itu setara dengan lututnya. Jadi gini, kalau misalkan sholat, jadi ketika rukuk Allahu Akbar, jadi sampai seperti ini. Nah, kemudian kalau sujudnya berarti dia harus disempurnakan, kemudian duduk lagi seperti ini. Begitu juga orang yang sholatnya itu tidur miring. Itu juga ketika dia mau rukuk, maka dia itu harus duduk kemudian rukuk seperti ini. Dan juga nanti sujudnya juga seperti itu, sujud, terus kemudian mungkin kembali lagi terlentang. Kelihatan seperti aneh ya. Tapi itu kalau emang dia mampu duduk, maka ketika rukuk, maka dia duduk kemudian langsung rukuk seperti ini. Nah, kalau nggak mampu ya tetap mutojian. Kasusnya seperti itu. Ya isyarat sidik ini. Kalau nggak salah itu pokoknya minimal seperti ini, atau kalau misalkan lebih sempurna itu sampai hampir menyentuh ke sini rukuknya. Hampir menyentuh ke sini. Maka wa illa qa'ada kaifasha fa illam yaqdir maka ittaja'a wastaqbalal qibla bi muqaddami badanihi wujuban. Jadi dia itu miring terus yang menghadap kiblat dengan bagian depan ininya. Berarti kalau misalnya kiblat ke sana berarti kan kepalanya di sini miring seperti ini kan, ngadepnya ke sana kan. Ini ya apa? Ya apa? Nasi aduk ini suka ada brono? Oh iya iso ya ngiri ini. Ya pokoknya ini bagian depan ini ngadep ke wujuban kalau ini, atau wabi wajhihi nadban. Fa illam yaqdir maka istalqa ala dhahrihi wa rafa'a ra'sihi qalilan bi syai'in litawajjaha bi wajhihi lil qiblah. Misalkan nggak bisa miring maka dia terlentang, atau terlentangnya berarti kayak gini, ini kepala misalkan dia agak ke sini, ini berarti ke sana kan, jadi diangkat sedikit lah. Fa in ta'addara at-tawajjuh bihi wa bi akhmasaihi, kalau misalkan istilah kepalanya nggak bisa diginikan maka dia itu menghadapnya ke sana itu dengan telapak kakinya. Telapak kakinya yang menghadap ke sana seperti ini. Wa yumi'u bi ra'sihi liruku'i wa sujud. Si orang yang istalqa tadi, maka dia ya sekiranya misalnya rukuk segini, terus sujudnya anggap aja segini misalkan, pada posisi tidur misalkan. Pokoknya pakai isyarat agak mencondongkan kepala ketika rukuk dan sujud. Fa illam yaqdir au ma'a bi tarfihi. Kalau misalkan nggak bisa, maka Allah alam, tarfi mesti apa ya? Mata ya? Iya, matanya. Kedipan. Sila isyarat dengan kedipan. Fa illam yaqdir maka ajra al arkan ala qalbihi. Misalnya nggak bisa ya wis dalam hatinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka itu kalau sholatnya sholat fardu. Amma fin nafli, kalau sholat sunnah maka falahu ayatanafal walau qadiron qaidan. Maka dia boleh sholat sunnah meskipun dia mampu untuk berdiri, maka dia boleh untuk sholat sunnah secara duduk. Muttaji'an la mustalqiyan, dan boleh juga sholat sunnah dengan posisi tidur miring. Yang tidak boleh adalah tidur terlentang. Maka
wayak udulir ruku iwas sujud, maka dia itu duduk ketika ruku dan sujud seperti yang tak contohkan tadi. Misalkan ya kalau duduk emang duduk, dari duduk kan gampang, tapi misalkan duduk miring terus pengen ruku ya sudah, terus baru sujudnya sujud sempurna seperti itu. Terus kemudian wa qiraatul Fatihah rukun selanjutnya. Fa in ajaza anha maka qira'a sab'a ayatin min ghairiha walau mufarraqah. Fa in ajaza anil qira'ah ata bi dzikrin wa ya'tabiru sab'a anwa'in minhu aw min tuwa'in aw minhuma. Baca Fatihah kalau dia mampu. Kalau misalkan mu'alaf terus belum hafal Fatihah, ya udah maka dia membaca 7 ayat dari selain Fatihah. Meskipun terpisah-pisah, misalkan taunya dia cuma kuluwahat gitu, kuluwahat sampai 7 kali misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak bisa, maka mendatangkan zikir, mendatangkan zikir, pokoknya sekiranya sepanjang Al-Fatihah itu. Ayuta baru sab'an wa minhu, maksudnya zikirnya itu misalkan diambil dari 7 macam zikir gitu, supaya dianggap sama dengan kayak 7 ayat Al-Fatihah. Au min du'ain au min huma. Kalau misalkan atau dicampur misalkan zikir sama doa kalau misalkan. Atau misalkan nggak bisa zikir cuma bisa doa, ya campur dengan doa au min huma. Qiraatul Fatihah. Dan syarat membaca Fatihah ini penting karena Fatihah ini adalah termasuk rukun qauli. Maka yang pertama syaratnya itu harus memperdengarkan bacaan Fatihah itu di dirinya sendiri. Nanti misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh diem toh itu, apalagi dibaca dalam hati itu nggak sah sholatnya. Terus yang kedua wa ayyurattibal qiraah. Intinya ya urut lah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Terus kemudian syarat selanjutnya yaitu harus mualah antara kalimatnya. Sehingga misalkan nggak boleh antara ayat pertama dengan ayat yang kedua itu dipisah dengan sesuatu. Atau misalkan berhenti tapi yang lama misalkan, tanpa ada hajat misalkan. Yang boleh misalkan berhenti boleh, tapi misalkan ada hajat atau misalkan ambil nafas itu boleh. Tapi jadi masalah pemisah itu dilihat dulu pemisahnya. Apakah pemisahnya itu misalkan zikir atau doa-doa yang berhubungan dengan sholat atau tidak. Kalau misalkan pemisahnya itu doa atau zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka di situ dia itu wajib mengulangi Fatihahnya. Bukan melanjutkan, tapi mengulangi. Jadi kan harus memualahkan baina kalimatnya tadi kan misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ditalik di sini bi alla yufassil baina syai'in min kalimatiha bi aksari min saqtati tanafusi awil apa ini? Allah alam fayu'idu qira'atul Fatihah bi takhallul dzikrin ajnabiyyin la yata'allaqu bis sholati fiha. Artinya kalau misalkan dia disela-selai dengan zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka dia wajib mengulangi Fatihahnya. Wa in qalla meskipun sedikit kaba'di ayatin min ghairiha, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allahus samad tiba-tiba gitu, maka seketika itu kan tiba-tiba saja misalkan tiba-tiba seperti itu, ya maka harus mengulangi dari awal Fatihahnya. Misalkan hamdi atisin Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah gitu misalkan. Ya maka itu harus mengulangi. Tapi kalau misalkan alhamdulillah terus yarhamukallah amal batal yang kita yarhamukallah ini karena doanya bukan kepada Allah. Mereka mendoakan orang lain. Wala yu'iduha bi takhallul lima lahu ta'alluqun bis shalah. Tidak perlu mengulangi lagi misalkan kalau disela-selai dengan sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Misalkan apa? Kata min hilil qiraati imamihi. Misalkan tarawih karena sholatnya pasti cepat kan otomatis. Ya udah baca Fatihahnya itu ketika imam rakaat ketiga Fatihah terus kita baru mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, terus amin. Ya karena butuh ya karena saya teruskan enggak masalah.
Atau penyebab fasilnya itu misalkan mutaba'atuhu fi sujud tilawah. Misalkan ihdinas shiratal mustaqim, terus imamnya tuh tiba-tiba sujud tilawah. Kita kan harus ikut. Terus kemudian kembali lagi baru lanjut. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya kalau misalkan bisa sama amin terus sama itu tilawah itu maka tidak harus ulangi dari awal. Terus di antara syarat-syaratnya yaitu misalkan tidak boleh membacanya dengan qiraah yang syadzah. Intinya pokoknya semua qiraah yang masyhur atau yang mutawatir aja yang kita diperbolehkan atau yang ya emang wajibnya di situ. Dan juga harus membaca semua ayatnya termasuk bismillah. Kemudian harus dibaca dengan bahasa Arab. Ini tak boleh diterjemah. Meskipun dia itu tidak bisa berbahasa Arab. Jadi pokoknya diusahakan. Nanti kan misalkan nggak bisa berarti membaca apapun ayat pokoknya 7 ayat gitu. Dikira sebarang-barang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah itu masalah qiraatul Fatihah. Terus kemudian ar-ruku wa lughatan al-inhina, yaitu condong atau doyong seperti ini. Maka wasaran inhina khos wa aqalluhu ayyan haniya hatta tanala rahatahu rukbatayhi. Jadi minimal ruku itu minimal ya, bicara minimal. Maka ruku pokoknya sekiranya ini rohanya itu menyentuh ke sini. Tapi dengan syarat tangannya ini yang diukur adalah tangan orang normal. Kalau misalnya tangannya panjang gini tuh ya nyampe. Enggak, tangan yang normal. Dan menyentuhnya ini kalau nggak salah sunnah. Mungkin sebenarnya bisa gini toh ruku. Pokoknya sekiranya posisi inhinanya itu sekiranya pokoknya kita ketika menyentuh gini sudah nyampe. Itu paling minimalnya. Kalau ke bawah lagi. Oh iki. Iya. Iki. Enggak, pokoknya gini, minimalnya seperti ini kan. Berarti kalau sini otomatis kan segini aja udah boleh. Berarti kalau misalkan segini ya boleh gitu. Ininya enggak dijadikan masalah. Ini itu hanya dipakai untuk ukuran seberapa inhina gitu. Mau segini. Normalnya paling sempurna ya seperti ini. Pokoknya intinya ini tuh lurus. Enggak tahu ini lurus apa enggak ya. Lurus ini. Ya kan? Itu minimalnya ruku. Wa yustaratu, dan syaratkan ruku itu apa? Allah yaksida bi ghairahu, yaitu ketika turun ruku itu tidak diniatkan selain ruku. Jadi misalkan apa misalkan? Apa Allah Subhanahu wa ta'ala yakul lahu kufuwan ahad, misalkan agak gatel kan misalkan. Kok gatel terus gini kan? Terus tiba-tiba imam ruku, ayo sekalian lah. Nah, itu enggak boleh karena apa? Niat kita turun ini adalah gatel kan di sini kan. Terus tiba-tiba imam ruku. Ya sekalian lah gini lah, ini nggak boleh. Artinya pokoknya pas turun gini harus benar-benar kita meniatkan posisi untuk turun ruku seperti ini. Terus kemudian falau hawa liqat li hayatin fajalahu ruku'an lam yakfi. Misalkan turun terus kemudian diniatkan untuk membunuh ular misalkan. Terus kalian ruku lah gitu. Enggak. Ya awalnya itu memang untuk membunuh ular, terus jelaskan ruku, nah itu nggak boleh itu. Misalnya saya ruku sih terus nggak tahu. Kayaknya nggak apa-apa kalau misalkan meniatkan itu berbarengan. Tadi ada kayak di munis, benar. Wa yustaratu fihi alla yakasida ghairahu faqat. Yaitu syaratnya adalah tidak boleh meniatkan selain ruku saja. Sedangkan kalau kita meniatkan selain ruku saja maka tidak sah. Ya yaksida bil hawa ar-ruku wahdahu au ma'a ghairihi au yutlaku fa in qasada bil huwi ghairu ruku'i faqat falama balau hadda ruku' jalahu ruku'an lam yakfi bal yalzamu ayam tasifa sumayarka. Jadi gini, kalau misalkan meniatkan ruku saja atau ruku dengan yang lainnya atau pokoknya gini, nggak meniatkan apa-apa, tapi tanpa niat ruku.
C. Bi ayyaksida bil huwi arruku wahdahu au ma'a ghairihi. Ya berarti misalnya niatnya selain ruku itu gak sah. Tapi misalnya niat selain ruku dan ruku gak apa-apa. Menurut paham nih. Siapa ya? Allah yaksida ghairahu faqat. Itu kan. Bi ayyaksida bil huwi arruku wahdahu. Itu kan. Contohnya mungkin ini tafsir kan ya kan. Misalkan dia tuh maksudnya bermaksud huwi itu siapa sih? Wa yustaratu fihi alla yaksida ghairahu faqat. Bi ayaksida bil huwi arruku wahdahu. Bi ayaksida bil huwi arruku wahdahu. Maksudnya tidak boleh meniatkan selain itu kan, tapi yang harus adalah meniatkan ruku saja gitu kan. Au ma'a ghairihi au yutlaq. Artinya kalau misalkan ruku dengan selainnya maka enggak apa-apa. Kalau misalkan tidak meniatkan apa-apa misalkan pokoknya gini ya berarti tidak apa-apa. Yang jelas ketika ruku itu enggak ada niat untuk selain ruku saja seperti itu. Fa'in qasada bil huwi ghairu ruku'i faqat. Kalau misalkan maksud turunnya itu tadi selain ruku saja, maka ketika sampai posisi ruku kemudian kita menjadikan itu menjadi ruku. Contohnya di sini misalkan tenda sujud tilawah gitu kan. Dikira sujud tilawah kan misalnya imamnya kan. Misalkan fasjud waqtarib itu ayat sajadah kan. Fasjud waqtarib terus imamnya Allahu Akbar. Kita duga imam itu sujud turunnya Allahu Akbar itu sujud tilawah, tapi kita sudah niat ikut turun juga tapi turun sujud tilawah. Allah kasih itu misalkan. Ternyata imamnya ruku. Terus ketika kita ruku ini gak sah. Harus berdiri lagi terus kemudian ruku. Karena apa? Niat kita awalnya itu cuma sujud tilawah. Karena cuma sujud tilawah, yang mana sujud tilawah itu selain ruku saja, maka yang kita turun gini maka dianggap enggak sah. Itu masalah ruku. Terus waktu makninatu fihi, ruku masa tumaknina kalau gampangnya sekedar subhanallah. Artinya antara kita mulai ruku sama nanti kita mau balik itu lagi itu ada sekiranya jeda lah gitu, bukan yang nah kayak gitu enggak sah kan. Harus baru gini ya. Orang besar enggak ngepir. Ini kan gak sah karena enggak ada tumak ninanya. Terus wal i'tidalu al-i'tidal istiqomah ayya'u darroki lima kana alaihi qabla ruku'ihi. Lagi penting. Tabir api. I'tidal adalah kembalinya orang yang ruku pada posisi semula sebelum dia ruku. Karena pas sebelum dia ruku kan imma dia berdiri, imma dia duduk, imma dia mutajian tadi. Makanya itu. Ya, i'tidal adalah kembalinya orang yang ruku pada posisi sebelum dia ruku. Syaratnya adalah sama ala yaksida bi ghairahu. Tidak masalah i'tidalnya itu misalkan untuk halnya misalkan tiba-tiba ada ular terus kita berdiri sekalian i'tidal itu enggak bisa. Ya, falau rafa'a min ruku'i faz'an min syai'in faj'alu i'tidalan maka lam yakfi. Misalkan ada ular kita langsung berdiri sekalian ruku' maka tidak sah gitu. Pokoknya ketika i'tidal itu memang harus ada i'tidalnya. Terus kemudian wa tumaninatu fihi sama tumanina pas sujudu dan sujud. Nah ini pembahasan agak sedikit panjang. Wa watan al-khudu'u artinya tunduk, secara bahasa sujud adalah tunduk. Wa syar'an wad'ul a'dha is-sab'ah yaitu meletakkan 7 anggota sujud. Paling sedikitnya adalah ayat doa ba'da basyarati au basyaratin au sya'ri jabhatihi ala musallahu. Di minimalnya adalah meletakkan sebagian kulit atau rambut jabhah ala musallahu pada tempat yang dipakai untuk sholat ini. Wa ba'don min kulli min kaffaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Paling minimalnya pokoknya ada sedikit yang tertempel daripada jabahnya sama ada sedikit yang tertempel daripada telapak tangannya dan ada juga sedikit yang tertempel daripada lututnya dan sedikit yang tertempel daripada kakinya. Artinya bagian dalam jari ini itu ada yang tertempel di sini. Dan untuk masalah ini itu
Itu yang wajib menempel, benar-benar menempel itu adalah ini kulit ininya, kulit jabah ini atau rambut yang ada di sini itu wajib bersentuhan langsung dengan tempat sujudnya. Tapi kalau yang ini itu sekalipun ketutup sama kain itu enggak masalah. Begitu juga lutut, begitu juga kaki. Kan tapi kalau kaki itu yang wajib menempel adalah meskipun ketutup sama kain, yang wajib menempel adalah bagian butunul asobi, bukan ujungnya. Jadi kalau misalkan sujud posisi kakinya gini itu enggak sah. Tapi harus diginikan sedikit. Sedikit aja. Itu sudah termasuk sujud. Tapi kalau misalkan lurus lagi ngawang, enggak sah. Enggak sah. Jadi 7. 1 2 3 4 5 6 7. Wasatuhu at-tahammul bi ra'sihi wa adamil huwi li ghairihi. Jadi intinya kepalanya itu harus agak ditekan, bukan ditempelkan saja. Ya kan agak jijik itu kan enggak boleh, tapi harus agak ditekan sedikit. Sebenarnya katanya kalau ada kapas itu bisa cemet apa istilahnya. Itulah cemet. Nah, seperti itu. Falau saqata ala wajhihi lam yakfi. Misalkan ngantuk. Sami Allah liman hamidah. Cukup, malu kan enggak balik lagi misalkan. Enggak bisa seperti itu. Harus turunnya tuh niatnya emang niat untuk sujud. Nah kalau seperti itu misalnya tiba-tiba satu blek gitu kan, ya harus kembali lagi terus kemudian sujud lagi. Dan syaratnya juga adalah irtifa'u asafilahu ala a'alihi. Maksudnya mengangkat bagian bawahnya ini. Maksudnya ya pokoknya ini kan asafil yang bawah ini kan. Terus yang ini a'ali. Artinya yang bawah ini harus lebih tinggi daripada yang atas. Artinya ya ini harus lebih atas. Kalau jangan gini enggak sah. Atau mungkin enggak ditangga, misalkan di lereng gunung misalkan atau jalannya misalkan naik gitu kan. Otomatis ya kita ukur saja, pokoknya sekiranya kita sujud ini harus lebih rendah daripada ini. Gini yang ya pokoknya kalau misalkan setara gini ya masih belum sah, tapi harus lebih rendah sedikit. Enggak tahu gini bisa rendah apa belum nih ya. Salah tangga ya urusannya. Terus apalagi? Ai irtifa'u ajzihi wa ma haulahu ala ra'sihi wa mankibaihi. Fa illam yaqdir maka shalla bi hasabi halihi. Kalau misalkan nggak bisa, walau alam nggak bisa ini apakah ketika di tangga dia nggak bisa, harusnya bisa lah karena masih ada tempat yang datar. Atau mungkin karena sakit atau apa mungkin baru nggak apa-apa. Maka adalah wajazaan wat ijabhatihi illa ala nahwi wisada, maka lam yajib. Kalau misalkan dia tuh nggak bisa sampai yang gini ya, tapi misalkan biasanya kalau pakai bantal ya sudah. Sekiranya dia pakai bantal, meskipun mungkin setara gini maka nggak apa-apa ya karena ada udzur. Illa in hasala bihi tangkis. At-tangkis itu maksudnya itu tadi apa? Apa itu namanya itu ya setara gitu. Wasartu aidan alla yasuda ala mahmulin lahu yataharrak bi harakatihi, ya itu penting. Namanya pakai sorban panjang-panjang itu. Kalau misalkan sorban ini terus apa itu? Soalnya gini, kaidahnya gini, pokoknya segala sesuatu yang ketika ikut gerak, selama kita gerak, misalkan iki kan kita gini gerak, terus pas kita sujud kok ini ke sini terus kita sujud di atasnya ini maka tidak sah. Tapi kalau misalkan sorbannya 2 meter misalkan sampai sini ya, ujungnya itu kan enggak gerak. Kalau kita ke sini itu enggak gerak, maka kita sah sujud di situ. Pokoknya ujungnya itu kalau misalkan ikut gerak, mau kena banat biasanya hati-hati kalau memang itu kan. Yang potongan itu kan, soalnya kan misalkan sampai sini tak panjang ya, terus kan ketika gini gerak. Ketika gini ikut gerak kan kasar. Kan sujud terus gini share gini terus gini sujud gini. Nah, itu yang enggak sah. Hati-hati. Illa ma fi yadihi min minjilin wa nahwihi fala yadurru. Kecuali misalkan sujudnya itu pada sesuatu yang ada di tangannya. Min mindil wa nahwihi fala yadurru. Kalau alam maksudnya gimana? Mungkin
dia sambil bawa tisu mungkin, atau mungkin ketika Allah alam. Saya tak tahu pokoknya itu misalkan pakai sorban itu, ketika dia ikut naik, ikut turun, terus kemudian terjuntai di lantai, terus kemudian kita sujud di situ, maka itu yang tidak sah. Tapi sebatas pemahamanku itu cuma berlaku di sini ya, karena Allah alam. Tapi kalau misalkan di sini, singkai ini berlakunya di itu apa semua. Di sini toh ya. Jadi misalnya, oh iya benar ya, ya benar. Ketika itu berlaku di sini saja. Tapi di sini illa mafi yadihi bin bintil wa nahwi fala yadurru. Allah alam gimana? Misalkan sholat sambil nah, nek tangannya jelas nggak masalah karena tangan kan nggak harus itu, cuman ilai di sini berarti kan otomatis seakan-akan mengecualikan mungkin ini ketika sujud di atas sesuatu yang ada di tangannya itu loh, entah itu berupa mintil, sarung tangan atau dan lain sebagainya. Oh, tankis maksudnya itu tadi, tankis itu adalah ketika asafilnya itu lebih tinggi daripada alinya, itu tadi namanya tankis. Ini kan autorafisal bin hamala ala kadifa alam yataharraf bi harakati muta'ibad wa al haram. Allah alam. Pokoknya tadi masalah surban tadi penting, masalah surban itu tadi. Misalkan dia ikut naik, ikut turun, terus kemudian kita sujud di atas, nah maka itu yang tidak sah. Yuk sedikit lagi, waktu maknina fihi wal julusu baina sajdata ini wasartu sama alla yaksida bi ghairahu alla yutawwilahu fawqa dzikrihil masyru' fihi qadra aqall litasahudi amidan aliman. Jadi ada dalam sholat itu namanya rukun tawil sama rukun qasir. Nah, termasuk rukun qasir itu adalah ketika i'tidal sama ketika duduk di antara dua sujud. Takarannya gimana? Dianggap itu kita melanggar, maka ketika i'tidal itu dianggap dia itu masih dalam posisi aman ketika dia itu memang membaca zikir itu tadi. Zikirnya i'tidal misalkan Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa ardi mil masyita misya'in batu, terus kemudian ditambah dengan membaca Fatihah. Oh, sekedar itu. Itu yang dinamakan rukun qasir dalam i'tidal. Pokoknya salat i'tidal sama duduk di antara dua sujud itu kedua-duanya itu adalah rukun qasir. Artinya kalau kita terlalu panjang, maka salat kita bisa batal. Kalau i'tidal itu ketika ketika dia itu membaca zikir yang dimasukkan gitu kan, dan juga ditambah dengan Fatihah. Ayakuna bihaisu yasa'u dzikra aw yasa'u dzikru al-warid fihi ma'al Fatihah, itu batasan dia panjangnya. Tapi kalau misalkan di antara dua sujud, maka batasannya adalah sebentar. Mana tadi? Batasannya itu dia itu batasannya itu pokoknya dia itu zikir yang dimasukkan dia itu antara sujud itu ditambah dengan bacaan tasyahud, aqall tasyahud. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk i'tidal sama duduk antara dua sujud, artinya nggak boleh terlalu panjang. Karena tapi dikecualikan pada i'tidal itu tidak berlaku hukum rukun tawil sama rukun qasir. Ketika i'tidal itu kapan? Ketika di situ emang disyariatkan untuk kunut. Atau misalkan di subuh, itu kan di i'tidal rakaat kedua itu tidak berlaku rukun qasir rukun tawil. Artinya boleh kita kunut panjang di situ. Dan juga misalkan di nisful akhir minal witri di Ramadan itu juga, karena kan i'tidalnya itu disunahkan untuk kunut, i'tidal yang terakhir ketika sholat witir di nisful akhir min Ramadan.
Itu meskipun panjang tidak apa-apa. Wal julusu baina sajdaini wa tuma'nina fihi wa tasyahhudul akhir. Ai al-ma'ti bihi akhir kulli shalah. Itu yang datang pada akhir setiap sholat tasyahud akhir. Di bacaannya itu yang masyhur adalah minimalnya itu At-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimalnya tasyahud akhir. Minimalnya tasyahud akhir. Tapi akmalnya at-tahiyatul barakatuh salat ibadillah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud akhir. Enggak. Apa? Ya apa. Wa Allah yutawwilahu fawqa dzikril masyru' fihi qadra aqalli tasyahudi amidan alim. Jadi ditambah tadi. Oh enggak ya paham gini. Ya apa? Wa alla yutawwilu fawqa dzikrahu al masyru' fihi qadra aqalli tasyahud. Berarti aqalli tasyahud. Iku batasan panjangnya ya. Iya mungkin ya. Ya, bener Sarah berarti panjangnya ketika apa? Ketika misalkan iki ditambah iki ya. Berarti gini, diralat tadi apa? Maksudnya ketika kita itu duduk dan tertua sujud, maka hendaknya lama sujudnya itu tidak boleh sampai selama kita membaca aqalli tasyahud. Tapi kalau i'tidal itu kita tidak boleh sampai berlama-lama melebihi dzikir yang dimasrukkan ya secara dengan Fatihah panjangnya. Pokoknya maksimal itu sepanjang aqalli tasyahud. Itu kalau duduk dan tertua sujud. Tapi kalau misalkan i'tidal maka sekiranya membaca Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi batu atau dzikir yang lain itu cuman sepanjang kita membaca Fatihah saja seperti itu. Tapi sekali lagi untuk i'tidal itu tidak berlaku rukun qasir, rukun tawil ketika di i'tidal yang kedua pada sholat subuh dan juga i'tidal terakhir pada sholat witir fi nisfi Ramadan al-akhir. Terus kemudian tadi tasyahud akhir. Betul kan dua itu. Tapi misalnya kunut nazilah nggak ya? Aku bisa malah kunut ya. Kunut nazilah kan kapan? Kunut nazilah kan di rakaat terakhir. Kunut nazilah cek ya. Jadi sudah ngomong sih harapan semua sama. Rukun qasirah kan selain di rakaat terakhir. Rakaat terakhir kan kalau oh ya segala sholat ya. Oh ya benar ya. I'tidal ya benar. I'tidal itu berlaku rukun qasir pada selain i'tidal yang ada di rakaat terakhir setiap sholat. Iku kaidah iku. Jadi rakaat terakhir setiap sholat. Iya segala macam sholat. Tapi kan kunazila pun kan nanti bakal dilaksanakan di i'tidal akhir setiap sholat. Maka itu tidak berlaku rukun qasir ya benar. Tapi kok syarat anak kunutnya kok? Masih anak kunut. Oh ya enggak. Sekalipun gak ono kunute itu enggak berlaku. Wallahu a'lam. Jadi biasanya orang itu lama-lama kan emang ono kunute ngono. Wallahu a'lam sih. Terus kemudian tadi masalah tasyahud akhir. Berarti kan at-tahiyatul barakatuh. Dan ini juga ada syaratnya. Yang paling penting adalah harus memperdengarkan bacaannya itu tadi. Jadi rukun qaul itu pertama Fatihah, terus kemudian masalah tahiyat ini. Jadi at-tahiyatul barakatuh itu harus diperdengarkan ke telinganya sendiri. Nggak boleh cuman diem tok, itu nggak boleh. Terus kemudian al-qu'udu fihi. Jadi kalau atas atau akhir adalah bacaannya. Terus kemudian fi'linya yaitu duduk di tasyahud akhir tersebut. Terus kemudian rukun selanjutnya itu was-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi.
artinya fil qu'ud. Ya, misalkan ai ba'dahu fala yajuzu taqaddumuhu ala syai'in minhu wa la yushtarutul muwala bainahuma. Allah a'lam. Apakah tasyahud akhir baru kemudian sholawat seperti itu? Ya. Allah alam, jelas. Misalnya normalnya sholat tasyahud akhir, tahiyat sampai apa? Terakhir tahiyat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan, terus sambung sama asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tapi yang rukunnya di sini hanya pada sholawat ala Nabi saja, itu yang termasuk rukun. Jadi kalau misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus salam, itu sah. Selagi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus salam, maka sah. Tapi kalau meninggalkan Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad, meninggalkan wa ala alinya ini, itu nanti hukumnya disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi itu sah saja. Karena rukunnya emang cuma sampai sholat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian wassalamu wa qaluhu assalamu alaikum. Paling itunya assalamu alaikum itu sah itu. Yang paling sempurna yaitu assalamu alaikum warahmatullah. Dan tidak disunahkan menambah atau bahkan makruh apa ya? Tambahkan wa barakatuh itu enggak disyariatkan. Intinya cuma assalamualaikum warahmatullah. Enggak usah wa barakatuh. Ini juga masalah salam, ini juga yang paling penting harus diucapkan lagi-lagi. Jadi rukun qaul itu ada Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, terus tasyahud akhir, sholawatnya itu juga, terus kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang terakhir itu at-tartib. Bainal arkan kama dzukira fa in ta'ammada tarkuhu atau fa in ta'ammada tarkuhu kan sajada qabla ruku'i batalat sholatuhu wa in saha fama ba'dal matruki lagwun summa in tadzakkara qabla ayyatiya bimislihi atabihi wa illa tammat bihi rak'atuhu wa ulghiya ma bainahuma wa tadarakal baqi. Dia harus tertib. Maka kalau misalkan dia sengaja meninggalkan satu rukun, misalkan dia itu sujud sebelum ruku, berarti artinya dia meninggalkan ruku itu secara sengaja, maka batalat sholatuhu. Kalau misalkan sengaja meninggalkan satu rukun saja, maka otomatis dia itu sholatnya menjadi batal. Tapi kalau misalkan meninggalkannya tidak sengaja, maka fama ba'dal matruku lagwun. Jadi misalkan gini, dia meninggalkan ruku, terus kemudian langsung sujud, ya kan? Gampangannya gini, kita kesampaikan masalah fama ba'dal matruku lagwun maksudnya gini. Kalau misalkan dia tiba-tiba habis baca surat, terus kemudian nggak ruku, nggak i'tidal, terus langsung sujud, terus kemudian dia berdiri lagi, terus kemudian pokoknya setelah sujud itu dia langsung aktivitas sholat, terus kemudian nggak baca ruku lagi, terus tiba-tiba di tengah-tengah situ dia ingat. Kita lihat kalau ingatnya dia itu sebelum melakukan hal yang sama, maka dia langsung kembali lagi. Jadi kalau misalkan gini, karena dia meninggalkan ruku, meninggalkan i'tidal, tapi langsung sujud. Berarti ketika dia ingatnya kalau dia meninggalkan ruku tadi sebelum ruku yang kedua,
maka dia harus otomatis langsung berdiri langsung ruku. Terus kemudian itidal terus baru sujud lagi. Paham ya? Tapi kalau misalkan dia sudah meninggalkan ruku, meninggalkan itidal, terus kemudian sujud, terus duduk sujud lagi, terus bangun lagi, terus kemudian ruku, terus kemudian itidal, terus baru ikut yo. Kalau tadi kan belum ruku yang pertama, maka otomatis ruku yang ini sama itidal ini itu dianggap sebagai pengganti apa yang telah dilewati itu tadi. Jadi otomatis nanti dia sholatnya bakal nambah 1 rakaat. Karena apa? Ruku yang seharusnya di rakaat pertama kebaca tadi itu enggak dilakukan. Paham enggak? Coba nanti masalah ini tak jelaskan di pertemuan depan. Nanti kita mutolak lagi masalah ini. Pokoknya kembangannya itu. Kan misalkan kita sholat, terus kemudian meninggalkannya tidak sengaja, maka dilihat kapan kita ingatnya. Kalau kita ingatnya sebelum melaksanakan yang semacam yang kita tinggalkan di rakaat selanjutnya misalkan, maka itu ya langsung mengulangi. Kalau misalkan sudah terlanjur lewat, maka ya anggap aja yang lewat itu tadi itu sebagai pengganti apa yang dilupakan di rakaat sebelumnya. Otomatis kita nanti bakal nambah 1 rakaat lagi. Wallahu a'lam. Hada wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhalas sholati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala ma'lumatika kullama dzakaraka dzikra falan dzikrikal ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi